Angin malam terasa berhembus lebih dingin dari biasanya saat kaki ini melangkah turun dari bus antar kota. 3 tahun lamanya waktu berlalu sejak hari terakhir aku memandangi wajah suami dan anak lelakiku di terminal ini. Sebelum ceritanya dimulai, mari kalian semua like dan komen di channel Dear Dunia. Jangan lupa juga subscribe Dear Dunia supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru lainnya. Siap mulai mendengarkan cerita sampai selesai? Yuk kita mulai ceritanya. 3 tahun penuh keringat dan air mata bekerja di negeri orang demi mengubah nasib keluarga. Rindu yang selama ini tertahan di dada rasanya sudah hampir meledak. Tidak ada satupun orang di rumah yang tahu tentang kepulanganku malam ini. Aku memang sengaja tidak memberi kabar. Ada niat di dalam hati untuk memberikan kejutan manis bagi mereka. Apalagi gajiku selama beberapa bulan terakhir sengaja kutabung semua tanpa sepengetahuan kakak kandungku yang selama ini kuberikan kepercayaan untuk memegang uang belanja keluarga. Di sepanjang jalan menuju rumah, bayangan tentang senyum bahagia anak lelakiku terus menari di pelupuk mata. Dia pasti sudah tumbuh semakin tinggi sekarang. Dulu ketika aku pergi, usianya baru menginjak 5 tahun. Sementara suamiku, bayangan wajahnya yang tenang selalu menjadi penguat setiap kali aku merasa hampir menyerah karena kerasnya pekerjaan di negeri seberang. Kakak perempuanku selalu berpesan lewat pesan singkat agar aku tidak perlu mengkhawatirkan keadaan di rumah. Setiap kali aku mengirimkan uang bulanan yang jumlahnya tidak sedikit, kakakku selalu mengabarkan bahwa suami dan anakku makan dengan teratur, selalu sehat dan bahagia. Kata-kata itu selalu berhasil menenangkan hatiku. Langkah kakiku terasa semakin ringan saat atap rumah kami mulai terlihat dari kejauhan. Rumah sederhana yang kami bangun perlahan dari hasil kerja kerasku. Namun, ada sesuatu yang terasa janggal saat aku berdiri tepat di depan gerbang berkarat rumah kami. Kondisi rumah tampak sangat gelap. Tidak ada satupun lampu teras yang menyala, padahal jarum jam belum menunjukkan waktu larut malam. Suasana rumah begitu sunyi. Halaman depan dipenuhi daun kering yang berserakan ditiup angin, seolah-olah tempat ini sudah lama tidak disapu atau dirawat oleh siapapun. Perasaan tidak enak mulai menyusup perlahan ke dalam dada. Jantungku berdebar lebih cepat dari sebelumnya. Aku mencoba mendorong pintu gerbang perlahan, dan ternyata gerbang itu tidak terkunci sama sekali. Bunyi derit engsel besi yang berkarat memecah kesunyian malam. Aku melangkah masuk ke teras dan menyentuh gagang pintu utama. Tanganku gemetar saat menyadari pintu kayu itu pun hanya tertutup rapat tanpa dikunci dari dalam. Udara pengap seketika menyergap wajahku begitu pintu terbuka. Bau debu bercampur aroma lembab yang tidak sedap langsung menusuk rongga hidung. Gelap gulita menyelimuti seluruh ruangan. Aku meraba dinding di sebelah kanan untuk mencari sakelar lampu ruang tamu. Ketika lampu akhirnya menyala dengan cahaya kekuningan yang redup, pemandangan di depanku seketika membuat napasku tercekat. Ruang tamu kami berantakan. Sofa yang dulu kubeli dengan susah payah kini tampak kotor dan dipenuhi noda. Jaring laba-laba menghiasi sudut-sudut langit ruangan. Semuanya terlihat seperti rumah kosong yang ditinggalkan penghuninya. Kakiku terasa kaku, tidak mampu melangkah lebih jauh. Pikiranku mulai berkecamuk membayangkan hal buruk apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini selama aku pergi mencari nafkah. Dengan tangan yang masih gemetar, aku memanggil nama anakku perlahan. Suaraku terdengar parau dan tertelan oleh keheningan rumah. Tidak ada jawaban. Aku melangkah lebih dalam menuju ruang tengah, tempat yang biasanya menjadi ruang berkumpul keluarga. Di sana, di sudut ruangan beralaskan kasur lantai yang sudah tipis dan kotor, mataku menangkap sebuah gundukan kecil yang bergerak pelan di balik selimut lusuh. Kakiku melangkah mendekat dengan perasaan takut yang luar biasa. Aku berlutut di samping kasur tersebut dan menyingkap selimut lusuh itu perlahan. Tangis yang selama ini kutahan akhirnya pecah tanpa suara. Udara seolah ditarik paksa dari paru-paruku.
Sosok yang meringkuk di balik selimut itu adalah anak kandungku. Darah dagingku sendiri. Namun kondisinya sungguh tidak bisa dipercaya. Anak yang dulu kutinggalkan dengan pipi tembam dan tawa ceria kini terbaring lemah dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Wajahnya pucat pasi, tulang pipinya menonjol tajam, dan lingkar matanya menghitam. Dia sangat kurus, nyaris seperti kulit yang membalut tulang belulang. Pakaian yang dikenakannya tampak kebesaran, kotor, dan berbau asam karena keringat yang mengering berkali-kali. Anakku perlahan membuka kelopak matanya yang sayu. Dia menatapku cukup lama dengan pandangan kosong, seakan sedang memastikan apakah sosok yang ada di depannya ini nyata atau sekadar mimpi. Tangannya yang sangat kurus dan gemetar perlahan terangkat menyentuh pipiku yang sudah basah oleh air mata. Dengan suara yang sangat lirih dan serak, dia memanggilku ibu. Dia mengatakan bahwa dia sangat lapar dan perutnya sakit karena belum makan nasi sejak 2 hari yang lalu. Mendengar kata-kata itu, hatiku hancur berkeping-keping. Langit seakan runtuh menimpa kepalaku malam itu juga. Aku langsung merengkuh tubuh kecilnya yang terasa dingin dan rapuh ke dalam pelukanku. Aku menangis sejadi-jadinya, meraung dalam diam sambil menciumi puncak kepalanya yang berbau apak. Berbagai pertanyaan berkecamuk hebat di kepalaku. Mengapa anakku bisa kelaparan? Kemana perginya semua uang jutaan rupiah yang selalu kukirimkan setiap bulan kepada kakakku? Dan yang paling penting, di mana suamiku berada? Mengapa anakku ditinggalkan sendirian di ruang tengah yang dingin dan gelap ini? Air mata penyesalan dan amarah mulai bercampur menjadi satu, mengubah rasa rinduku menjadi kobaran api keputusasaan yang begitu menyakitkan. Setelah tangisku sedikit mereda, aku bergegas mengambil sepotong roti dan sekotak susu yang sengaja kubawa sebagai oleh-oleh dari perjalanan. Tangan kecil anakku bergetar saat menerima makanan itu. Dia melahap roti tersebut dengan sangat tergesa-gesa, seolah-olah takut makanan itu akan direbut dari tangannya. Aku membelai rambutnya dengan penuh kasih sayang, berusaha menyembunyikan getaran amarah yang merambat di seluruh nadiku. Sambil menunggunya menghabiskan makanan, aku bertanya pelan kepadanya mengenai keberadaan ayahnya. Anakku menghentikan kunyahannya sejenak. Matanya yang bulat dan cekung menatap ke arah lorong sempit yang menuju ke kamar bagian belakang rumah. Dia menunjuk ke arah sana dengan jari mungilnya sambil memberitahuku bahwa ayahnya ada di dalam sana, tidak bisa berjalan dan selalu menangis setiap malam. Jantungku kembali berdetak dengan sangat kencang. Firasat buruk yang sedari tadi bersarang di dadaku kini semakin kuat mencengkeram. Tanpa menunggu lebih lama, aku beranjak dari lantai dan berjalan setengah berlari menyusuri lorong sempit yang minim cahaya tersebut. Pintu kamar belakang tampak tertutup rapat. Bau tidak sedap yang jauh lebih menyengat dari sebelumnya tercium jelas dari celah bawah pintu. Bau pesing bercampur dengan aroma obat-obatan murah yang menguar tajam. Aku mendorong pintu kayu itu dengan kasar. Ketika cahaya lampu dari lorong menerobos masuk ke dalam kamar, pemandangan di dalamnya membuat kedua lututku lemas seketika. Aku terhuyung mundur dan terpaksa berpegangan pada kusen pintu agar tidak jatuh tersungkur. Di sudut kamar yang lembab dan berantakan itu, kulihat suamiku sedang duduk di atas sebuah kursi roda tua yang sudah berkarat. Kondisinya jauh lebih buruk dari yang pernah kubayangkan dalam mimpi paling buruk sekalipun. Rambutnya panjang tidak terurus, wajahnya dipenuhi jambang yang lebat, dan tubuhnya terlihat sangat kurus serta kuyu. Pakaian yang menempel di tubuhnya tampak lusuh dan bernoda. Ketika mendengar suara pintu terbuka, dia memutar kepalanya dengan gerakan patah-patah. Mata kami saling bersirobok di tengah kesunyian kamar yang mencekam. Air mata langsung membanjiri wajah suamiku ketika dia menyadari siapa yang sedang berdiri di ambang pintu. Dia mencoba menggerakkan roda kursinya untuk mendekat, tetapi tangannya tampak terlalu lemah bahkan untuk sekadar memutar roda besi tersebut. Aku berlari menghampirinya, menjatuhkan diriku berlutut tepat di depan kursi rodanya.
Aku menggenggam kedua tangannya yang kasar dan dingin. Suamiku menangis sesenggukan, menundukkan kepalanya dalam-dalam seolah merasa sangat malu dan gagal menjadi pelindung bagi keluarga kami. Dengan suara yang putus-putus karena tangis, suamiku mulai menceritakan semua kebenaran yang selama ini ditutupi rapat-rapat dariku. Dia bercerita bahwa 6 bulan yang lalu, dia mengalami kecelakaan kerja di tempat konstruksi yang menyebabkan kedua kakinya lumpuh total. Saat itu, kakak perempuanku berjanji akan mengurus semua biaya pengobatan menggunakan uang kirimanku dan melarang suamiku untuk memberitahukan kejadian ini kepadaku agar aku tidak panik di luar negeri. Namun, kebaikan kakakku ternyata hanyalah topeng semata. Setelah uang kirimanku masuk ke rekeningnya setiap bulan, kakakku tidak pernah memberikan sepeser pun untuk biaya berobat suamiku atau untuk makan anakku. Sesekali kakakku hanya datang melempar sisa makanan atau mie instan ke rumah ini sebelum akhirnya pergi lagi. Suamiku tidak berdaya untuk melawan karena kondisi fisiknya yang lumpuh. Dia terkurung di kursi roda, hanya bisa menangis melihat anak kandungnya kelaparan dan memungut sisa makanan dari tetangga yang kadang merasa kasihan. Semua alat komunikasi suamiku sengaja diambil oleh kakakku dengan alasan agar aku tidak curiga. Darahku seketika mendidih mendengar semua penjelasan itu. Uang hasil keringatku yang kuperas dari pagi hingga malam, yang kurlakan demi masa depan keluarga, ternyata dirampas oleh darah dagingku sendiri. Amarahku semakin tidak terkendali ketika tetangga sebelah rumah, seorang ibu paruh baya yang mendengar keributan, datang menghampiri rumah kami malam itu juga. Ibu tetangga itu memelukku sambil menangis dan menunjukkan sebuah layar telepon genggam kepadaku. Di layar itu, terpampang jelas foto-foto terbaru kakak perempuanku beserta suami dan anak-anaknya. Mereka sedang tersenyum lebar berpose di depan sebuah hotel mewah di Bali. Foto itu baru saja diunggah beberapa jam yang lalu dengan tulisan keterangan bahwa mereka sedang menikmati liburan keluarga yang menyenangkan. Tanganku mengepal kuat hingga kuku-kukunya memutih. Di saat anak kandungku kelaparan hingga tersisa tulang dan kulit, di saat suamiku membusuk di atas kursi roda dalam kegelapan, keluargaku sendiri sedang berpesta pora menikmati kemewahan menggunakan uang darah dan keringatku. Malam itu, di tengah tangis suami dan pelukan anakku yang kurus kering, sebuah janji terucap dalam hatiku. Aku tidak akan membiarkan pengkhianatan keji ini berlalu begitu saja. Semua rasa sakit yang diderita suami dan anakku harus dibayar lunas. Malam yang panjang dan penuh air mata itu akhirnya berganti menjadi pagi. Sinar matahari pagi mulai menerobos masuk melalui celah jendela rumah kami yang kusam. Aku tidak tidur sedetik pun semalaman. Mataku sembab, namun hatiku kini dipenuhi oleh sebuah tekad yang sekeras baja. Hal pertama yang harus kulakukan pagi ini adalah mengembalikan kehormatan dan kelayakan hidup bagi 2 orang yang paling kucintai di dunia ini. Aku bergegas menuju dapur, menyalakan kompor, dan merebus air panas dalam panci besar. Sementara menunggu air mendidih, aku mengambil sapu dan mulai membersihkan lantai rumah yang penuh debu serta jaring laba-laba, setidaknya agar anak dan suamiku bisa bernapas dengan udara yang lebih bersih pagi ini. Setelah air panas siap, aku mencampurnya dengan air dingin di dalam ember hingga suhunya terasa hangat kuku. Aku membawa ember itu ke kamar belakang beserta waslap, sabun, dan sampo yang semalam kubeli di warung 24 jam. Suamiku masih duduk diam di atas kursi rodanya, menatap kosong ke arah tembok. Aku mendekatinya dengan lembut, mengusap bahunya, dan berbisik pelan bahwa semuanya akan baik-baik saja sekarang. Dengan penuh kesabaran, aku melepaskan pakaian lusuhnya yang berbau tidak sedap. Hatiku kembali tersayat saat melihat tubuh suamiku yang dulu tegap kini, hanya menyisakan tulang yang dibalut kulit pucat. Ada beberapa luka lecet di bagian punggung dan pinggulnya, karena terlalu lama duduk tanpa perawatan yang benar. Aku membasuh tubuhnya dengan waslap hangat. Sentuhan air hangat itu membuat suamiku kembali meneteskan air mata.
Dia terus-menerus menggumamkan kata maaf kepadaku karena merasa tidak berguna. Aku menggelengkan kepala sambil mengusap air matanya, memintanya untuk berhenti menyalahkan diri sendiri. Ini bukan salahnya. Kecelakaan itu adalah musibah, dan apa yang terjadi setelahnya adalah kejahatan dari orang yang seharusnya melindungi mereka. Aku menyabuni tubuhnya hingga bersih, mencuci rambutnya yang panjang dan kusut dengan sampo hingga wangi, lalu menggunting kuku-kuku tangan dan kakinya yang panjang menghitam. Setelah selesai, aku memakaikannya baju bersih yang wangi. Suamiku kini terlihat jauh lebih segar, meski wajahnya masih memancarkan kesedihan yang mendalam. Selesai mengurus suamiku, aku beralih mengurus jagoan kecilku. Anakku baru saja bangun tidur. Matanya yang cekung menatapku dengan binar bahagia, seolah takut bahwa kehadiranku semalam hanyalah sebuah mimpi yang akan hilang saat pagi datang. Aku memandikannya dengan air hangat, menyabuni tubuh kurusnya dengan sangat hati-hati agar tulang-tulangnya tidak terasa sakit. Sambil memandikannya, aku terus mengajaknya mengobrol, menanyakan apa makanan kesukaannya saat ini. Dia menjawab dengan polos bahwa dia hanya ingin makan nasi hangat dengan telur ceplok dan kecap manis. Permintaan yang sangat sederhana itu kembali membuat dadaku sesak. Pagi itu, meja makan kami kembali berfungsi sebagaimana mestinya. Aku menyuapi anakku dengan sepiring nasi hangat, telur ceplok dan sayur bayam, sementara tangan kiriku menyuapi suamiku dengan bubur ayam yang lembut. Kami makan bersama dalam keheningan yang mengharukan. Setelah memastikan perut mereka kenyang dan mereka bisa beristirahat dengan nyaman di ruang tengah yang sudah kubersihkan, aku bersiap untuk pergi keluar. Aku mengenakan jaket dan topi untuk menutupi wajahku. Ada urusan sangat penting yang harus segera kuselesaikan hari ini, sebelum kakak kandungku tahu bahwa aku sudah pulang ke tanah air. Tujuan pertamaku adalah kantor cabang bank tempat aku selalu mengirimkan uang setiap bulannya. Sesampainya di sana, aku langsung menemui petugas layanan nasabah. Dengan membawa dokumen identitas lengkap, aku meminta pihak bank untuk mencetak rekening koran dari buku tabungan yang selama ini dipegang oleh kakakku. Buku tabungan itu memang atas namaku, namun kartu anjungan tunai mandiri beserta nomor PIN-nya kuserahkan kepada kakakku agar dia bisa menarik uangnya. Petugas bank memproses permintaanku dengan cepat. Ketika lembaran rekening koran itu tercetak dan diserahkan kepadaku, mataku terbelalak membaca deretan angka di atas kertas tersebut. Ratusan juta rupiah uang yang kukirimkan selama 3 tahun terakhir selalu ditarik habis pada hari yang sama saat uang itu masuk. Bahkan, uang tabungan masa depan anakku yang sengaja kusisihkan di rekening yang sama juga telah dikuras tak bersisa. Bukti mutasi menunjukkan aliran dana yang sering digunakan untuk pemesanan tiket pesawat, pembayaran hotel mewah, hingga pembelanjaan di butik-butik mahal. Dadaku bergemuruh menahan amarah yang meletup-letup. Tanpa ragu sedikit pun, aku langsung meminta petugas bank untuk memblokir kartu ATM tersebut secara permanen hari itu juga. Keluar dari bank, aku tidak langsung pulang. Aku melangkahkan kaki menuju kantor kepolisian terdekat. Aku harus bergerak cerdas. Jika aku hanya mengamuk dan memaki kakakku saat dia pulang nanti, itu tidak akan sepadan dengan penderitaan anak dan suamiku. Aku menemui seorang petugas piket dan berkonsultasi mengenai kasus penggelapan uang serta penelantaran anak dan penyandang disabilitas. Petugas kepolisian itu mendengarkan ceritaku dengan saksama. Dia menyarankan agar aku mengumpulkan semua bukti, termasuk rekam medis kondisi anak dan suamiku, kesaksian dari tetangga, serta bukti mutasi rekening. Jika semua bukti sudah lengkap, aku bisa membuat laporan resmi dan menjebloskan kakak kandungku sendiri ke dalam penjara. Aku menyetujui saran tersebut. Permainan baru saja dimulai, dan aku akan memastikan kakakku jatuh sejatuh-jatuhnya. 1 minggu telah berlalu sejak malam kepulanganku yang penuh air mata itu. Selama 7 hari ini, aku mengurung diri di dalam rumah bersama anak dan suamiku.
Kami tidak pernah membuka pintu depan lebar-lebar agar tetangga lain yang suka bergosip tidak tahu keberadaanku. Aku hanya keluar lewat pintu belakang pada malam hari atau pagi buta untuk membeli bahan makanan dan obat-obatan. Fokus utamaku selama seminggu ini adalah memulihkan kesehatan fisik dan mental keluargaku. Perubahan luar biasa mulai terlihat. Anak lelakiku kini sudah bisa tertawa lepas. Pipi pucatnya mulai menampakkan rona kemerahan meski tubuhnya masih kurus. Dia tidak lagi ketakutan jika mendengar suara pintu berderit. Suamiku pun mulai menunjukkan semangat hidupnya kembali. Berkat makanan bergizi, vitamin, dan pijatan rutin yang kulakukan setiap malam di kakinya, wajah suamiku terlihat jauh lebih bercahaya. Aku bahkan membelikan sebuah kursi roda baru yang jauh lebih nyaman dan mudah digerakkan dari uang simpanan darurat yang kubawa dari luar negeri. Rumah kami kini kembali bersih, wangi, dan terasa hangat seperti dulu. Sementara itu, rencanaku berjalan dengan sangat rapi. Selama seminggu ini, kakak perempuanku terus mengirimkan pesan singkat ke telepon genggamku. Dia pura-pura menanyakan kabarku, bercerita betapa lelahnya dia mengurus anak dan suamiku di rumah. Dia bahkan mengeluh bahwa harga kebutuhan pokok sedang naik dan meminta tambahan uang bulanan. Membaca pesan-pesan munafik itu membuatku ingin muntah. Namun, aku menahan diri. Aku membalas pesannya seperti biasa, bersikap bodoh dan seolah-olah masih percaya padanya. Aku mengatakan bahwa gajiku bulan ini terlambat turun, sehingga uangnya belum bisa ditransfer. Rupanya penolakanku mentransfer uang membuat kakakku panik. Karena ATM-nya sudah kublokir dan dia tidak bisa menarik uang sepeser pun saat berlibur di Bali, dia memutuskan untuk pulang lebih awal dari jadwalnya. Tepat pada hari ke-8, telepon genggamku berdering. Kakakku mengirimkan pesan bahwa dia akan mampir ke rumahku siang ini untuk menjenguk suamiku dan membawakan makanan untuk anakku. Dia beralasan ingin memastikan keadaan mereka baik-baik saja karena aku belum mengirimkan uang. Aku tersenyum sinis membaca pesan itu. Inilah saat yang paling kutunggu-tunggu. Panggung sandiwara sudah kusiapkan dengan sempurna. Tepat pukul 1 siang, terdengar suara mesin mobil berhenti di depan rumah. Itu adalah mobil baru yang dibeli kakakku tahun lalu, yang kini aku sangat yakin dibeli menggunakan uang keringatku. Terdengar suara langkah kaki arogan yang berjalan memasuki pekarangan, disusul suara pintu depan yang didorong dengan kasar. Aku sudah menyuruh anak dan suamiku untuk diam di ruang tengah, sementara aku bersembunyi di balik tirai tebal yang membatasi ruang tamu dan ruang keluarga. Suara hak sepatu tinggi kakakku beradu dengan lantai ruang tamu. Dia melangkah masuk sambil mengomel dengan suara keras. Dia mengumpat tentang cuaca yang panas dan mengeluhkan betapa merepotkannya harus datang ke rumah gubuk ini. Kakakku memanggil nama anakku dengan nada membentak, menyuruhnya keluar untuk mengambil sisa makanan bungkusan yang dia bawa. Langkahnya terhenti saat dia menyadari bahwa ruang tamu kami tidak lagi berdebu dan penuh jaring laba-laba seperti minggu lalu. Lantainya mengkilap dan perabotan tertata rapi. Dengan rasa penasaran, kakakku melangkah maju menuju ruang tengah. Dia menyibakkan tirai tempatku bersembunyi. Langkahnya seketika membeku. Matanya terbelalak lebar menatap pemandangan di depannya. Di sana, di atas kursi roda barunya, suamiku duduk dengan tegak, bersih, dan berpakaian rapi. Anak lelakiku berdiri di samping ayahnya sambil memegang sebuah mainan robot yang baru kubelikan. Di atas meja makan terhidang berbagai macam buah-buahan segar dan makanan enak yang harumnya memenuhi ruangan. Kakakku menjatuhkan kantong plastik berisi makanan sisa yang dibawanya ke lantai. Mulutnya terbuka setengah, tubuhnya gemetar melihat perubahan drastis di rumah ini. Dia mundur satu langkah, wajahnya pucat pasi seperti baru saja melihat hantu. Matanya menyapu seluruh ruangan, mencari-cari siapa yang telah melakukan semua ini. Saat itulah aku melangkah keluar dari balik tirai.
Aku berdiri tepat di depannya dengan wajah datar sedingin es. Aku menatap lurus ke dalam matanya yang kini memancarkan kepanikan luar biasa. Tubuhnya mulai bergetar hebat saat menyadari bahwa mesin pencetak uangnya selama ini, adik bodoh yang selalu dibohonginya, kini berdiri di hadapannya dengan tatapan penuh penghakiman. Aku melipat kedua tanganku di dada. Tanpa menaikkan nada suaraku, aku menyapanya dengan senyum paling mengerikan yang bisa kubuat. Aku bertanya kepadanya, apakah liburannya di Bali menyenangkan, dan apakah dia menikmati hasil keringatku di atas penderitaan keluargaku. Pertunjukan sesungguhnya baru saja dimulai. Kakak perempuanku mematung di tempatnya berdiri. Mulutnya membuka dan menutup berulang kali seperti ikan yang kehabisan napas di daratan, namun tidak ada satu patah kata pun yang berhasil keluar dari tenggorokannya. Wajahnya yang tadinya dipoles riasan tebal kini terlihat sangat konyol dengan keringat dingin yang mulai mengucur membasahi pelipisnya. Matanya bergerak liar dan tidak fokus, menatapku, lalu menatap suamiku, dan beralih menatap anak lelakiku secara bergantian. Suasana di dalam ruang tengah itu mendadak menjadi sangat mencekam, seolah-olah waktu berhenti berdetak hanya untuk menyaksikan awal dari kehancuran wanita serakah di hadapanku ini. Aku melangkah maju satu demi satu dengan gerakan yang sangat pelan. Suara ketukan langkah kakiku di atas lantai yang kini bersih mengkilap, seakan menjadi detak waktu mundur menuju akhir dari sandiwara busuknya. Aku terus menatap tajam tepat di manik matanya, membiarkan dia merasakan kemarahan yang selama ini mendidih di dalam setiap aliran darahku. Ketika jarak kami hanya tersisa 2 jengkal, kakakku akhirnya berhasil menguasai dirinya sedikit. Dengan suara yang gemetar dan senyuman kaku yang sangat dipaksakan, dia mencoba mengulurkan kedua tangannya untuk memelukku. Dia bergumam bahwa dia sangat terkejut melihatku pulang tiba-tiba dan bertanya dengan nada sok manis mengapa aku tidak memberi kabar agar dia bisa menjemputku di bandara dengan mobilnya. Aku menepis tangannya dengan kasar sebelum jari-jarinya yang dipenuhi perhiasan emas itu sempat menyentuh bahuku. Cincin dan gelang emas yang bergemerincing di tangannya itu sangat menyakiti mataku. Aku tahu persis dari mana uang untuk membeli semua kemewahan palsu itu berasal. Aku tidak membalas basa-basi busuknya. Sebaliknya, aku langsung merogoh saku jaketku dan melemparkan gulungan kertas tebal tepat ke arah dadanya. Gulungan kertas itu adalah bukti cetak rekening koran yang kuambil dari pihak bank beberapa hari yang lalu. Kertas-kertas itu berhamburan jatuh berserakan menutupi ujung sepatu mahalnya. Aku menunjuk ke arah lantai dan menyuruhnya untuk membaca deretan angka di kertas itu dengan suara keras. Aku menuntut penjelasan darinya detik itu juga, kemana perginya uang puluhan juta rupiah yang selalu kukirimkan setiap bulan untuk pengobatan suami dan susu anakku. Kakakku menunduk melihat kertas-kertas mutasi bank itu, dan wajahnya berubah memucat seperti mayat yang kehabisan darah. Namun, dasar wanita berhati culas, dia masih saja mencoba memutarbalikkan fakta demi menyelamatkan harga dirinya. Dengan nada suara yang tiba-tiba meninggi, dia mulai berteriak dan menunjuk-nunjuk ke arah wajahku. Dia menuduhku sebagai adik yang tidak tahu diuntung. Dia beralasan bahwa mengurus orang lumpuh dan anak kecil itu sangat merepotkan, sehingga wajar jika dia mengambil bagian dari uang itu sebagai upah lelahnya menjaga keluargaku. Dia bahkan berani memfitnah suamiku di depan mataku sendiri, mengatakan bahwa suamikulah yang membuang-buang uang itu untuk hal-hal yang tidak berguna sebelum akhirnya jatuh celaka dan menjadi beban. Mendengar fitnah keji yang keluar dari mulutnya, kesabaranku akhirnya habis tidak tersisa. Aku melangkah lebih dekat hingga ujung hidung kami hampir bersentuhan. Dengan suara yang sangat rendah namun syarat akan ancaman yang mematikan, aku membongkar semua kebohongannya satu persatu tanpa memberinya celah untuk bernapas. Aku menceritakan secara detail bagaimana hancurnya batinku saat menemukan anak kandungku nyaris mati kelaparan dan suamiku membusuk di atas kursi roda reot dalam kegelapan rumah.
Aku menyebutkan tentang foto-foto liburan mewahnya di Bali yang dia unggah ke media sosial, tentang mobil baru yang terparkir sombong di depan rumah, dan tentang kartu anjungan tunai mandiri yang sudah kublokir permanen sejak minggu lalu. Aku juga memberitahunya bahwa seluruh tetangga di lingkungan ini sudah memberikan kesaksian tertulis kepadaku tentang seberapa sering dia datang hanya untuk melempar makanan sisa layaknya memberi makan hewan peliharaan. Kakakku terdiam 1000 bahasa. Sisa-sisa keberanian dan kesombongannya menguap tak bersisa ditiup angin kenyataan. Tubuhnya luruh ke lantai, jatuh berlutut di hadapanku dengan air mata buaya yang mulai membanjiri wajah riasannya hingga berantakan. Dia memohon ampun dengan suara menyayat hati, memeluk kedua kakiku erat-erat, dan merengek meminta agar aku tidak memperpanjang masalah ini keluar dari rumah. Dia berjanji akan mengembalikan semua uang itu dengan cara mencicilnya setiap bulan seumur hidupnya, asalkan aku bersedia memaafkannya, menutup rapat aib ini, dan membuka kembali blokir rekening bank tersebut. Dia menggunakan alasan ikatan darah, menangis mengingatkanku bahwa kami lahir dan menyusu dari ibu yang sama, dan memohon belas kasihan demi masa depan anak-anaknya di rumah yang masih membutuhkan figur seorang ibu. Namun, hatiku sudah terlanjur membeku dan mati rasa untuknya. Aku menendang pelan tangannya agar menyingkir dari kakiku. Aku menatapnya dengan pandangan dingin dan mengatakan kepadanya bahwa ikatan darah di antara kami sudah putus dan membusuk tepat pada malam ketika aku melihat anak kandungku mengais sisa makanan dengan perut kosong sementara dia asyik berpesta pora di Pulau Dewata. Aku menyampaikan berita paling buruk yang akan mengubah sisa hidupnya selamanya. Aku memberitahunya bahwa aku sama sekali tidak butuh uang cicilannya, karena aku sudah menyerahkan semua bukti penggelapan uang, rekam medis penelantaran anak, dan penyiksaan psikologis itu kepada pihak kepolisian wilayah. Aku memintanya untuk segera menghubungi suaminya dan menyiapkan pengacara terbaik, karena polisi sedang dalam perjalanan menuju rumah ini untuk menjemputnya. Jeritan histeris kakakku seketika menggema keras memenuhi seluruh penjuru ruangan, memecah keheningan siang yang tegang itu. Jeritan kakak perempuanku semakin menjadi-jadi saat dia mendengar kata polisi meluncur tajam dari mulutku. Dia mengamuk sejadi-jadinya, berguling-guling di atas lantai ruang tamu sambil memukuli dadanya sendiri seolah-olah dia adalah korban yang paling teraniaya di dunia ini. Dia merutuki nasib kesialannya, memaki-maki namaku dengan sebutan-sebutan binatang yang sangat kasar, dan menyumpahiku dengan suara serak agar hidupku hancur berantakan. Namun, semua kutukan dan makian kotor itu sama sekali tidak menyentuh kedamaian hatiku. Aku hanya berdiri tegak mematung dengan dada membusung, menyaksikan kehancuran mental yang perlahan menggerogoti jiwa wanita tamak yang selama 3 tahun ini menari-nari bahagia di atas penderitaan keluargaku. Suamiku menggerakkan kursi rodanya mendekat, lalu menggenggam tanganku erat-erat dari belakang untuk memberikan kekuatan tanpa harus berkata-kata, sementara anak lelakiku memeluk erat kaki ayahnya mencari perlindungan. Tidak berselang lama setelah pertengkaran hebat yang menguras emosi itu, sayup-sayup terdengar suara sirene mobil polisi yang melolong mendekat dan akhirnya berhenti tepat di pekarangan depan rumah kami. 2 orang petugas kepolisian berseragam lengkap turun dari kendaraan dinas mereka dan melangkah tegas masuk ke dalam rumah. Kedatangan aparat penegak hukum itu membuat nyali kakakku seketika ciut dan menciut sekecil debu. Dia mencoba merangkak mundur menuju pintu belakang dengan harapan konyol untuk melarikan diri, namun salah satu petugas dengan sangat sigap melangkah maju dan menahan pergerakannya. Petugas kepolisian itu kemudian membacakan surat perintah penahanan secara lisan atas tuduhan penipuan, penggelapan dana bernilai ratusan juta rupiah, dan penelantaran orang tidak berdaya. Semuanya berdasarkan laporan resmi yang telah kumasukkan dengan lampiran bukti-bukti kuat yang tak terbantahkan. Proses penangkapan siang itu berlangsung dengan sangat dramatis dan memalukan. Kakakku terus menangis meraung-raung membelah langit, memohon kepadaku dengan sisa-sisa suaranya untuk mencabut laporan tersebut.
Dia berulang kali memanggil-manggil nama almarhum kedua orang tua kami yang sudah tenang di alam baka, berharap hal murahan itu bisa menembus dinding pertahananku dan meluluhkan batinku. Tetapi aku memalingkan wajahku ke arah lain, sama sekali tidak sudi menatap wajah liciknya lagi. Petugas kepolisian akhirnya memaksa tangan kakakku ke belakang dan memasangkan borgol besi dingin di kedua pergelangan tangannya, mengapit deretan gelang emas hasil curian yang masih melingkar di sana. Dia digiring keluar rumah dengan kepala tertunduk, menjadi tontonan gratis bagi puluhan pasang mata tetangga yang mulai berkerumun di halaman luar. Tidak ada satupun tetangga yang meneteskan air mata atau menaruh simpati padanya. Mereka justru menyoraki dan menatap kakakku dengan tatapan muak, karena bangkai yang selama ini dia sembunyikan akhirnya tercium juga. Kepergian kakakku dari pekarangan rumah dengan mobil polisi itu membawa aliran kelegaan yang luar biasa sejuk mengalir di sekujur tubuhku. Beban sebongkah batu raksasa yang selama ini menghimpit pundak dan dadaku seakan terangkat dan hancur sepenuhnya. Aku mengetahui kabar beberapa hari kemudian bahwa suami dari kakakku memutuskan untuk menceraikannya karena tidak sanggup menanggung rasa malu di tempat kerjanya. Semua harta benda haram milik kakakku, termasuk mobil mewah dan tanah simpanan, disita habis oleh pihak berwajib untuk melunasi kerugian material yang kualami. Anak-anaknya terpaksa dititipkan di rumah panti asuhan karena tidak ada satupun kerabat yang sudi menampung mereka. Kehancuran total keluarga kakakku adalah panen raya dari bibit keserakahan dan kekejaman yang dia tanam sendiri dengan penuh kesadaran. Waktu terus berjalan membawa obat penyembuh luka. Hari berganti minggu, dan bulan demi bulan pun berlalu dengan damai. Rumah tangga kami perlahan-lahan mulai merangkak bangkit dari puing-puing masa lalu yang kelam tersebut. Sisa uang ganti rugi yang berhasil diselamatkan kugunakan sebagai modal awal untuk membuka sebuah toko agen sembako berskala besar di pasar induk kota. Toko kami berkembang sangat pesat berkat ketekunan, kejujuran, dan doa yang tidak pernah putus. Aku telah membuat sumpah pada diriku sendiri untuk tidak pernah lagi menginjakkan kaki pergi, merantau mencari uang di negeri seberang. Aku bertekad untuk menebus semua waktu yang hilang secara paksa, dan memastikan bahwa kedua mataku akan selalu menjadi saksi dari setiap hela napas dan pertumbuhan keluargaku. Kabar paling membahagiakan datang dari perkembangan kesehatan fisik suamiku. Dengan perawatan medis profesional yang intensif, asupan gizi harian yang sangat baik, serta rutinitas terapi pergerakan fisik yang kami jalani tanpa henti setiap minggu, otot-otot kakinya yang dulu divonis lumpuh layu kini mulai menunjukkan respons pergerakan yang luar biasa. Dokter spesialis yang menanganinya mengatakan sambil tersenyum bahwa ada mukjizat dan peluang sangat besar bagi suamiku untuk bisa kembali berjalan menggunakan bantuan tongkat penyangga dalam waktu dekat jika semangat berlatih ini terus dipertahankan. Api semangat hidup di dalam diri suamiku kembali menyala terang benderang menghangatkan seisi rumah. Dia tidak pernah lagi terlihat murung menatap jendela kosong. Dia kini selalu tersenyum cerah, aktif membantuku mengatur strategi penjualan dan mencatat pembukuan toko dari balik meja kasir dengan kursi rodanya. Sementara itu, jagoan kecil kesayanganku kini telah kembali memakai seragam merah putih dan duduk ceria di bangku sekolah dasar. Tubuhnya sudah kembali padat berisi, tumbuh semakin tinggi melampaui teman sebayanya, dan memiliki stamina tubuh yang sangat bugar. Tawa renyahnya kembali menggema menghiasi setiap sudut ruang di rumah kami, bertugas sebagai pelita yang mengusir semua sisa bayangan ketakutan dari masa lalu. Setiap sore saat bayangan matahari mulai memanjang, dia selalu berlari kencang dari luar pagar untuk memelukku dan memeluk ayahnya secara bergantian, lalu menceritakan dengan penuh semangat berbagai pengalaman baru yang dia alami bersama guru dan teman-temannya di sekolah. Waktu terus bergulir tanpa terasa, membawa serta lembaran-lembaran kisah baru yang perlahan menghapus kelamnya masa lalu. 5 tahun telah berlalu semenjak hari bersejarah di mana keadilan ditegakkan di ruang tamu rumah kami.
Kehidupan keluarga kecilku kini telah berubah 180 derajat. Toko sembako sederhana yang dulu kami rintis dengan susah payah kini telah menjelma menjadi sebuah agen distributor bahan kebutuhan pokok terbesar di wilayah kabupaten ini. Deretan truk pengangkut barang hilir mudik setiap hari di depan gudang kami yang baru dan luas. Aku tidak lagi harus menghitung kepingan uang receh dengan perasaan cemas, karena Tuhan telah mengganti semua air mata penderitaan kami dengan rezeki yang mengalir deras tanpa henti. Perubahan paling menakjubkan terjadi pada diri suamiku tercinta. Kursi roda berkarat yang dulu menjadi saksi bisu dari penderitaan dan keputusasaannya kini sudah lama tersimpan di dalam gudang belakang dan dipenuhi debu. Berkat ketekunan melakukan terapi fisik setiap minggu dan semangat hidup yang terus menyala-nyala, suamiku kini sudah mampu menopang berat tubuhnya sendiri. Meski langkah kakinya belum sepenuhnya kembali normal dan masih harus dibantu dengan sebuah tongkat penyangga berbahan kayu jati, namun pemandangan saat dia berjalan menyusuri lorong rumah membuat hatiku selalu bergetar penuh haru. Dia kini memegang kendali penuh atas manajemen keuangan dan pembukuan gudang kami. Wibawanya sebagai kepala keluarga telah kembali seutuhnya, memancarkan aura ketegasan dan kebijaksanaan yang membuat semua karyawan sangat menghormatinya. Anak lelakiku kini sudah tumbuh menjadi seorang remaja sekolah menengah pertama yang sangat tampan dan cerdas. Masa-masa kelam ketika tubuhnya hanya tersisa tulang dan kulit kini hanya menjadi bagian dari sejarah yang tidak akan pernah kami lupakan, namun tidak lagi menyakiti hati kami. Dia aktif dalam berbagai kegiatan olahraga di sekolahnya, memiliki banyak teman yang menyayanginya, dan selalu meraih peringkat pertama di kelas. Setiap malam sebelum tidur, dia selalu meluangkan waktu untuk memijat kaki ayahnya sambil menceritakan kejadian-kejadian lucu di sekolah, membuat rumah kami tidak pernah sepi dari derai tawa yang membahagiakan. Namun, di tengah kesempurnaan hidup yang sedang kami nikmati, masa lalu tiba-tiba datang mengetuk pintu rumah kami dalam wujud sepucuk surat usang. Suatu sore saat hujan turun rintik-rintik membasahi halaman depan, seorang petugas pos datang membawa sebuah amplop coklat kusam yang dialamatkan langsung kepadaku. Perasaanku mendadak tidak enak saat melihat cap stempel resmi yang tertera di sudut kiri atas amplop tersebut. Surat itu dikirimkan dari Lembaga Pemasyarakatan Khusus Wanita, tempat di mana kakak kandungku menjalani hukuman kurungannya selama 5 tahun terakhir ini. Tanganku sedikit gemetar saat merobek ujung amplop dan mengeluarkan secarik kertas tipis dari dalamnya. Aku duduk di kursi teras sambil membaca barisan tulisan tangan yang tampak bergetar dan tidak rapi. Surat itu ditulis oleh kakakku. Dalam setiap kalimatnya, dia mencurahkan rasa penyesalan yang teramat dalam atas semua kejahatan dan kekejaman yang pernah dia lakukan kepada keluargaku. Dia bercerita bahwa kehidupan di balik jeruji besi telah menghancurkan kewarasannya. Tubuhnya kini digerogoti oleh penyakit paru-paru yang semakin hari semakin parah. Tidak ada satupun dari mantan suaminya atau anak-anaknya yang pernah datang menjenguknya selama 5 tahun ini. Dia merasa sangat kesepian, terbuang, dan tinggal menunggu waktu hingga ajal menjemputnya di atas kasur penjara yang dingin. Di akhir suratnya, dia memohon belas kasihan kepadaku. Dia tidak meminta uang atau meminta dibebaskan. Dia hanya memohon dengan sangat agar aku bersedia datang menjenguknya 1 kali saja, agar dia bisa melihat wajahku dan meminta maaf secara langsung sebelum dia menutup mata untuk selamanya. Membaca surat itu, dadaku terasa sesak. Ingatan tentang anakku yang kelaparan dan suamiku yang menangis di sudut kamar gelap kembali berkelebat di dalam kepalaku. Sejujurnya, masih ada serpihan amarah yang tersisa di sudut hatiku yang paling dalam. Suamiku yang menyadari perubahan raut wajahku segera berjalan mendekat dengan tongkat penyangganya. Dia duduk di sebelahku, mengambil surat itu, dan membacanya dalam diam. Setelah selesai membaca, suamiku menatap mataku dengan tatapan yang sangat lembut. Dia mengusap punggung tanganku dan memberikan nasihat yang sangat bijaksana.
Suamiku mengatakan bahwa memaafkan bukanlah tentang membebaskan orang lain dari kesalahan mereka, melainkan tentang membebaskan diri kita sendiri dari belenggu dendam yang menyiksa. Dia menyarankanku untuk pergi menjenguk kakakku, bukan karena kakakku pantas menerimanya, melainkan karena jiwaku membutuhkan penutupan agar bisa benar-benar melangkah maju tanpa ada lagi beban yang tertinggal. Keesokan paginya, di bawah langit yang diselimuti awan kelabu, aku melangkahkan kaki memasuki gerbang besi tinggi Lembaga Pemasyarakatan Wanita. Suasana di tempat ini terasa sangat dingin, kaku, dan merampas segala bentuk harapan. Aku melewati serangkaian pemeriksaan ketat oleh petugas penjaga sebelum akhirnya diizinkan masuk ke dalam ruang kunjungan khusus. Ruangan itu disekat oleh meja panjang dan dinding kaca pelindung. Aku duduk di salah satu kursi, menunggu dengan detak jantung yang berdebar kencang. Berbagai pertanyaan berkecamuk di dalam kepalaku mengenai seperti apa rupa kakakku sekarang setelah 5 tahun membusuk di tempat ini. Suara gesekan sandal jepit karet yang terseret di atas lantai semen memecah lamunanku. Mataku tertuju pada pintu besi di seberang ruangan yang perlahan terbuka. Seorang wanita paruh baya berjalan gontai dengan kawalan seorang sipir penjara. Nafasku tercekat melihat sosok wanita itu. Jika bukan karena garis wajahnya yang masih kukenali, aku pasti tidak akan percaya bahwa wanita malang itu adalah kakak perempuanku. Dia yang dulu selalu tampil sombong dengan riasan wajah tebal, pakaian sutra mahal, dan tubuh yang subur, kini terlihat sangat mengenaskan. Tubuhnya kurus kering nyaris menyerupai tengkorak hidup. Rambutnya memutih seutuhnya dan rontok di berbagai sisi. Seragam tahanan berwarna biru yang dikenakannya tampak sangat kebesaran menutupi tubuh ringkihnya yang terus-menerus terbatuk-batuk. Kakakku duduk di kursi seberang meja, dibatasi oleh dinding kaca tebal. Ketika dia mengangkat wajahnya dan menatap mataku, air matanya langsung tumpah membasahi pipinya yang keriput dan pucat. Tangannya yang bergetar hebat mengangkat gagang telepon interkom agar kami bisa saling berbicara. Aku pun mengangkat gagang telepon di sisiku dan mendekatkannya ke telinga. Terdengar suara isak tangis yang sangat menyayat hati dari seberang sana. Dengan suara yang parau, serak, dan terputus-putus karena batuk, kakakku mulai merangkai kata maaf. Dia memohon ampun kepadaku, memohon ampun kepada suamiku, dan memohon ampun kepada anakku. Dia mengatakan bahwa Tuhan telah menghukumnya dengan sangat adil. Segala harta, keluarga, dan kehormatan yang dulu dia banggakan kini lenyap tidak berbekas. Setiap malam di dalam sel penjara yang dingin, bayangan wajah anakku yang kelaparan selalu datang menghantuinya dalam mimpi, membuatnya tidak pernah bisa tidur dengan tenang. Kakakku menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyentuhkan keningnya ke atas meja, dan terus-menerus memohon agar aku bersedia memaafkan dosa-dosanya. Aku terdiam cukup lama mendengarkan semua ratapannya. Aku menatap lekat-lekat wanita yang dulu pernah menghancurkan separuh jiwaku ini. Anehnya, aku tidak lagi merasakan amarah yang meledak-ledak atau keinginan untuk membalas dendam seperti 5 tahun yang lalu. Yang tersisa di dalam hatiku saat ini hanyalah rasa kasihan yang sangat mendalam melihat akhir hidupnya yang begitu tragis. Aku menarik napas panjang, menstabilkan getaran di tenggorokanku, dan mulai berbicara. Aku mengatakan kepadanya bahwa rasa sakit yang dia torehkan pada keluargaku tidak akan pernah bisa dihapus oleh waktu. Bekas luka itu akan selalu ada. Namun, aku juga mengatakan bahwa aku menolak untuk membiarkan sisa hidupku dikendalikan oleh kebencian. Aku menyampaikan secara langsung bahwa aku, suamiku, dan anakku telah memaafkan semua perbuatannya. Kami telah merelakan semua rasa sakit itu agar kami bisa hidup tenang bahagia. Mendengar kata maaf keluar dari mulutku, kakakku menangis semakin keras. Dia berulang kali mengucapkan terima kasih sambil terus mencium telapak tangannya sendiri yang diarahkan kepadaku. Aku mengakhiri percakapan kami hari itu dengan sebuah doa tulus, berharap agar Tuhan memberikan ketenangan pada sisa usianya.
Aku meletakkan kembali gagang telepon itu ke tempatnya, berdiri dari kursi, dan melangkah pergi tanpa menoleh lagi ke belakang. Begitu melangkah keluar dari gerbang penjara dan menghirup udara bebas di luar sana, aku merasa ada beban sangat besar yang terlepas dari kedua pundakku. Langkah kakiku terasa jauh lebih ringan dari sebelumnya. Keputusanku untuk memaafkan ternyata adalah hadiah terindah yang kuberikan untuk diriku sendiri. Dendam itu kini telah benar-benar mati dan terkubur selamanya. Setibanya di rumah, aku disambut oleh aroma masakan yang sangat lezat dari arah dapur. Suamiku dan anak lelakiku ternyata sedang sibuk memasak makanan kesukaanku untuk menyambut kepulanganku. Mereka berlari menghampiriku dengan senyum lebar yang menghangatkan jiwa. Suamiku memeluk pundakku dan mencium keningku dengan lembut, menanyakan apakah perasaanku sudah jauh lebih baik. Aku menganggukkan kepala sambil tersenyum lebar, membalas pelukannya dengan sangat erat. Malam itu, kami bertiga makan malam bersama di ruang keluarga dengan penuh canda tawa, merayakan kemenangan batin yang sesungguhnya. Cerita kelam dari masa lalu akhirnya benar-benar usai dan ditutup rapat-rapat. Kini, lembaran buku kehidupan kami yang baru terbentang luas, siap untuk diisi dengan ribuan kenangan indah, cinta yang tak terbatas, dan kebahagiaan yang akan abadi selamanya.